amalan ini ternyata dikerjakan oleh siapa? Oleh Nabi. Berarti kalau gitu bid'ah gak nih? Wa qala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati para bapak, para orang-orang tua, para sesepuh, terutama segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Ketua, Bapak Haji Muhammad Yunus, Bapak Ketua RW 012, Bapak Haji Mulyadi, Bapak Haji Syarif Hidayatullah, yang lain-lainnya, para guru-guru kita yang tidak dapat saya sebutkan nama-nama beliau, namun tidak mengurangi ihtiram dan ta'zim saya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat nikmatnya yang diberikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Haula mas'il wajhi war ra'si ba'das sholati. Ma qaulukum bi mashil wajhi war ra'si ba'da taslimatayis sholati fahal lahu aslun fis sunnati aula. Haula sekitar, mashil wajhi menyapu mengusap muka, warroksi dan kepala, ba'das sholati setelah sholat. Malam ini pokok bahasan kita sekitar menyapu muka, warroksi dan menyapu kepala, ba'das sholati setelah salat. Biasanya setelah kita mengucap salam, kanan dan kiri, lalu tangan kanan kita arahkan ke muka atau juga ke bagian kepala. Dari kepala kemudian ke muka sambil diusap. Sambil diusap. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah amalan ini ada asalnya, ada dasarnya, fis sunnati dalam sunnah? Maksudnya apa ada dasarnya dalam hadis Nabi? Selesainya kita sholat, salam kanan, salam kiri, lalu kita angkat tangan kita yang kanan dari kepala kemudian ke muka, kita usapin. Itu ada asalnya, ada dasarnya, ada ikutannya apa enggak? Ini pertanyaannya. Yang tentunya setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Dulu ada sekelompok orang Yahudi pengen banget ketemu Nabi.
Ini sekelompok beberapa orang Yahudi nyari-nyari Muhammad. Tujuannya mau tanya tentang apa? Tentang roh. Hakikat roh itu apa? Kebetulan begitu lagi jalan, Nabi sedang duduk-duduk, ketemu. Nah, itu Muhammad. Yuk kita tanya. Apa itu yang namanya ruh? Pada badan kita ini ada ruh. Ketika ada ruh, sehingga menjadi satu kehidupan. Jadi kalau nggak ada ruh, berarti nggak ada kehidupan bagi kita. Mata kita nggak bisa melek, nggak bisa berkedip, nggak bisa bergerak. Kalau nggak ada ruh. Tangan kita juga sama. Kaki kita juga nggak bisa berjalan lantaran nggak ada ruh. Tidak ada ruh. Makanya ulama mendefinisikan yang disebut dengan mati itu adalah inqita'ur ruhi. Terputusnya ruh dari badan. Itu mati. Jadi kalau ruh udah keluar terputus dari badan kita, enggak menempel lagi, mati namanya. Setelah itu bagaimana? Berpindahnya kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Berpindahnya kita dari satu negeri kepada negeri yang lain. Dari negeri apa? Negeri dunia. Kemudian berpindah ke negeri yang namanya barzah. Kita waktu masih di dunia berkewajiban. Berkewajiban terhadap apa? Sholat. Kewajiban terhadap apa? Puasa. Kewajiban apa lagi? Ngaji. Di mana? Fidarit taklif. Di negeri yang dimana setiap orang yang sudah akil balik, seorang muslim berkewajiban menjalankan yang namanya beban-beban agama, suruhan-suruhan agama. Kita kembali ke persoalan. Mengusap muka kepala setelah selesai sholat itu ada dasarnya apa enggak? Ada hadisnya apa enggak? Ini pertanyaannya. Anna dzalika lahu aslun fis sunnati. Yang demikian itu, demikian yang mana? Selesainya sholat, lalu tangan kanan kita arahkan dari kepala sampai ke muka sambil diusapkan, itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Bal huwa sunnatun. Bahkan hukumnya menjadi apa? Sunnah. Menjadi sunnah. Jadi artinya bagaimana? Setiap kita habis sholat, salam. Sholat yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau udah salam kanan dan kiri, arahkan tangan kita ke bagian kepala, lalu ke bagian muka diusapkan. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau itu hukumnya sunnah, berarti kita kerjakan dapat apa itu? Dapat pahala. Berarti ada nilai tambah bagi kita. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Diusap dari kepala. Tuh. Wa qad dzakara dzalika, dan sungguh ia menyebutkan demikian itu.
Siapa? Al-Imamun Nawawi, Al-Imam An-Nawawi fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Adhkar. Jadi perintah sunnah mengusapkan kepala, muka setelah selesai sholat, itu disebutkan hukum kesunahannya di dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Adhkar. Bisa kita lihat di sana. Fi babil adhkari ba'das sholati, pada satu bab, yaitu zikir-zikir setelah sholat. Jadi babnya yaitu al-adhkaru ba'das sholat, zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Kitabnya namanya Al-Adhkar. Imam Nawawi di dalam kitabnya tadi itu menyebutkan, qala rahimahullahu ta'ala, ia berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya tadi, rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami meriwayatkan pada kitab Ibnu Sunni, an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana Rasulullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada sholatahu, apabila selesai dari sholatnya. Nabi apabila selesai dari sholatnya, masaha jabhatahu, menyapu yang namanya nih, ini apa ini namanya? Jidat, alias kening. Nabi dulu kalau udah selesai dari sholatnya, diusap tuh jidatnya, diusap. Biyadihil yumna, dengan apa? Tangan kanannya diusap. Jadi dari atas ini jidat nih, maksudnya kepala tuh tadi jidat. Jidat ditarik ke mukanya. Tuh. Ini yang dibilang amalan seperti itu ada dasarnya. Bahkan hukumnya sunnah. Lantaran apa? Dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok summa qala, kemudian Nabi membaca doa. Jadi bukan sekedar diusap-usap saja, tapi ada apanya tuh? Ada doanya. Nah, doanya bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim. Itu doanya. Asyhadu ya alla ilaha illallahur rahmanur rahim. Ayo ikutin. Asyhadu alla ilaha, ayo, alla ilaha, sedikit-sedikit dulu Pak, ayo, asyhadu alla ilaha illallahur, hur, pakai R, illallahur rahmanur rahim. Coba baca dari asyhadu. Hur, rahmanur, lagi. Allah ilaha illallahur rahmanur Allahumma
Adhib. Tulisannya hamzah, dzal, ha besar sama ba. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Ayo. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Hafal kan? Hafal nggak? Insya Allah guru hafal. Insya Allah guru hafal. Jadi yang hafal siapa? Hafal di sini. Ntar mah kalau udah keluar lain lagi. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jilat. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhib anil hamma wal. Kalau udah hafal mah cepet nanti Pak, nggak kayak tadi bacanya. Ntar kalau udah hafal mah. Tuh. Amalan ini ternyata dilakukan, dikerjakan oleh siapa? Oleh Nabi. Berarti kalau gitu bid'ah gak nih? Bid'ah gak? Kagak bid'ah. Kenapa? Lo orang ada dasarnya Pak. Kan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sekarang dikerjain itu kan bid'ah. Nah kalau ini kita kerjakan, jadi dari jidat kita usapkan muka sambil kita baca doa tadi, dan itu dilakukan oleh Nabi, berarti nggak bid'ah. Lah kalau kagak bid'ah ya jangan ditinggalin, kudu diawain, dikerjain, amalin. Nah, ini sunnah Nabi. Tuh. Kalau kita ngamalin sunnah-sunnah Nabi, insya Allah nanti kita mendapatkan apa itu? Syafaat dari Nabi. Kalau sunnah-sunnahnya diapain? Diamalin.